Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Sukita Ibrahim dari Prodi S1 Teknik Informatika Offering C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang Euclides order n. Ruang vektor pada ruang Euclides adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Selanjutnya, operasi-operasi pada ruang vektor Euclides. Nah, operasi-operasinya ada penjumlahan, ada perkalian dengan skalar, ada perkalian titik, ada panjang vektor, dan ada jarak antar dua vektor. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang penjumlahan. Misalkan, vektor U dan vektor V, elemen dari ruang berdimensi n didefinisikan. Vektor U ditambah vektor V sama dengan penjumlahan dari komponen masing-masing dari vektor U dan vektor V. Jadi, vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, titik-titik UN ditambah Vn. Dimana jika dimensi ruang antar vektor U dan vektor V berbeda, maka tidak terdefinisi. Jadi, ruang antar vektor U dan vektor V itu harus sama, tidak boleh berbeda. Selanjutnya, ada perkalian dengan skalar. Misalkan, U elemen dari ruang berdimensi n didefinisikan K dikali vektor U sama dengan K dikali komponen dari vektor U tadi. Jadi, K dikali U1, K dikali U2, titik-titik K dikali UN, di mana setiap entry akan dikalikan dengan skalar. Selanjutnya, perkalian titik. Misalkan, vektor U dan vektor V, elemen dari ruang berdimensi n, didefinisikan vektor U dot V atau vektor U titik vektor V sama dengan U dikali vektor U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah titik-titik UN dikali Vn. Selanjutnya ada panjang vektor, didefinisikan panjang dari vektor U sama dengan vektor U titik vektor U pangkat setengah sama dengan, dimana setengahnya ini adalah akar. Jadi sama dengan akar U kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah titik-titik UN kuadrat. Selanjutnya ada jarak antar dua vektor. D vektor U, vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikurang vektor V sama dengan akar U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat ditambah titik-titik UN dikurang Vn kuadrat. Nah, contohnya adalah vektor U sama dengan 1, 1, 2, 3 dan vektor V sama dengan 2, 2, 1, 1. Tentukan panjang vektor dan jarak antar kedua vektor tersebut. Pertama kita akan nyari panjang vektor. Panjang vektor U sama dengan vektor U dikali vektor U pangkat setengah sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 15. Nah, panjang dari vektor U adalah akar 15. Sekarang nyari vektor V. Jadi, akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 10. Jadi, panjang dari vektor V itu adalah akar 10. Selanjutnya, mencari jarak
kedua vektor, di mana tadi rumusnya adalah vektor U, vektor V sama dengan panjang vektor U dikurang panjang vektor V sama dengan akar 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 7. Ada ruang vektor umum. Anggap V adalah sembarang himpunan tak kosong dari objek di mana operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar didefinisikan. Penjumlahan yang dimaksud adalah aturan yang menghubungkan setiap pasangan objek vektor U, vektor V, elemen dari V dengan suatu objek vektor U ditambah vektor V yang disebut sebagai jumlah dari vektor U dan vektor V. Sedangkan perkalian skalar adalah aturan yang menghubungkan setiap skalar K dan objek vektor U, elemen dari V, dengan objek K dikali vektor U. Jika 10 aksioma berikut terpenuhi oleh semua objek vektor U, vektor V, vektor W, elemen dari V, dan skalar K dan M, maka V disebut sebagai ruang vektor dan semua objek di dalamnya disebut sebagai vektor. Aksioma pertama, jika vektor U dan vektor V adalah objek dalam V, maka vektor U ditambah vektor V juga berada dalam V. Aksioma ini telah dipandang umum sebagai sifat ketertutupan operasi penjumlahan. Yang kedua, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Aksioma ini telah dipandang umum sebagai sifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya ada vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Aksioma ini telah dipandang umum sebagai sifat asosiatif penjumlahan. Yang keempat, ada objek dalam V yang disebut objek nul. Jadi, sehingga berlaku vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U untuk setiap U elemen dari V. Selanjutnya ada vektor U elemen dari V, ada objek minus vektor U elemen dari V yang disebut negatif dari vektor U, sehingga berlaku vektor U ditambah min vektor U sama dengan min vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Yang keenam, jika K adalah sembarang skalar dan vektor U adalah sembarang objek dalam V, maka berlaku K vektor U elemen dari V. Yang selanjutnya, K vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali vektor V ditambah K dikali vektor U. Yang selanjutnya, K ditambah M vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah M kali vektor U. Yang kesembilan, K dikali M vektor U sama dengan KM dikali vektor U. Yang terakhir ada 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Perlu diperhatikan bahwa skalar yang dimaksud di aksioma ini adalah bilangan, bukan vektor. Umumnya, suatu kajian dibatasi hingga sampai bilangan real, tetapi memungkinkan untuk diperluas sampai bilangan kompleks. Selanjutnya, contoh 1. Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Notasi
ruang berdimensi n, ruang Euclid of the n. Yang kedua, himpunan matriks berukuran M dikali N dengan operasi standar. Notasi M, ruang matriks M dikali N. Himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar. Notasi Pn, ruang polinom orde N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifnizan dan di sini saya akan menjelaskan tentang vektor yang berawal dari ruang vektor. Misalkan W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V, W dinamakan subruang atau subspace V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Syarat W disebut subruang dari V adalah 1. W tidak sama dengan himpunan kosong. 2. W merupakan elemen V. Jika vektor U dan vektor V elemen W, maka vektor U tambah vektor V harus elemen W. Jika vektor U elemen W dan K elemen real, maka K dikalikan U elemen W. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan W yang bersisma matriks orde 2x2, di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0, merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Jawab 1. Vektor O yang bernilai 0, 0, 0, 0 elemen W, maka W tidak sama dengan himpunan kosong. 2. Jelas bahwa W elemen matriks W sama dengan elemen matriks 2x2. 3. Ambil sembarang matriks A dan B yang merupakan elemen W, lalu tulis A 0, A1, A2, 0 dan B sama dengan 0, B2, B 0B1, B2, 0 seperti yang ada di PPT. Perhatikan bahwa A ditambah B memiliki nilai 0, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, lalu 0 lagi. Ini menunjukkan bahwa A ditambah B merupakan elemen W. Nomor 4. Ambil sembarang matriks A yang merupakan elemen W dan bilangan skalar atau K elemen real, maka K dikalikan A sama dengan 0, K dikalikan A1, K dikalikan A2, 0, yang merupakan elemen W. Ini menunjukkan bahwa K dikalikan A adalah elemen W. Jadi W merupakan subruang dari matriks 2x2. Sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1 sampai vektor N jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U sama dengan K1 V1 sampai dengan Kn dikalikan vektor N, vektor ke N, seperti yang ada di PPT, di mana K1 sampai Kn adalah skalar bilangan real. Contoh, misal vektor U berisi 2, 4, 0 dan V dan vektor V sama dengan 1, min 1, 3 adalah vektor-vektor di ruang 3 dimensi. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? A. Vektor A yang berisi 4, 2, 6. Jawabannya adalah tulis K1 vektor U ditambah K2 vektor V yang sama dengan vektor A. Akan diperiksa apakah ada K1 dan K2 sehingga kesamaan tersebut dipenuhi. Lalu seperti ini persamaannya sesuai yang di PPT. K1 yang K1 bilangan skala pertama dikalikan dengan vektor U yang berisi 2, 4, 0 ditambah dengan K2 yang dikalikan dengan vektor V yang berisi nilai 1, min 1, 3 sama dengan yang hasil adalah vektor A. Ini juga dapat ditulis menjadi bentuk lain dengan menggunakan distribusi. Jadi nanti vektor U disatukan dengan vektor V dan bilangan skalarnya dijadikan satu sendiri-sendiri. Seperti bisa dilihat di dalam PPT. Dengan operasi basis elementer diperoleh hasil seperti di PPT. Dengan demikian, vektor A merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V atau A sama dengan U ditambah 2V. Selanjutnya, saya akan membahas definisi membangun dan bebas linear. Himpunan vektor E sama dengan vektor V1, vektor V2, hingga vektor Vn dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Di sini ada sebuah contoh. Tentukan apakah vektor V1 sama dengan 1, 1, 2, vektor V2 sama dengan 1, 0,
1 dan vektor V3 sama dengan 2, 1, 3. Apakah membangun R3? Jawab. Ambil sebuah sembarang vektor di R pangkat 3. Misal vektor U sama dengan U1, U2, dan U3. Dan dapat ditulis dengan vektor U sama dengan konstanta 1 dikali vektor V1 ditambah konstanta 2 dikali vektor V2 ditambah konstanta 3 dikali vektor V3, sehingga dapat ditulis dalam bentuk matriks 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3 dikali konstanta 1, konstanta 2, konstanta 3 sama dengan U1, U2, dan U3. Syarat agar dapat dikatakan kombinasi linier, SPL tersebut harus mempunyai solusi konsisten dengan operasi baris elementer diperoleh 1, 1, 2, 0, minus 1, minus 1, 0, 0, 0, seperti yang ada pada gambar tersebut. Dan agar SPL itu konsisten, haruslah U3 dikurangi U2 dikurangi U1 sama dengan 0, atau bisa dicari menggunakan determinannya, dan determinannya harus tidak sama dengan 0. Ini kontradiksi dengan pengembalian vektor sembarang, unsur-unsurnya bebas dan tak bersyarat. Dengan demikian, vektor-vektor tersebut tidak membangun R pangkat 3. Selanjutnya, basis dan dimensi. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan vektor U1, vektor U2, hingga vektor UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. Jika kedua syarat berikut dipenuhi, maka S membangun V dan S bebas linier. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut M matriks 3, 6, 3, negatif 6, 0, negatif 1, negatif 1, 0, 0, negatif 8, negatif 12, negatif 4, 1, 0, negatif 1, negatif 2, seperti gambar yang ada di slide tersebut, merupakan basis bagi matriks berukuran 2x2. Jawab. Tulisan kombinasi linier. Jadi bisa ditulis seperti gambar yang tertera, yaitu konstanta 1 dikali matriks 3, 6, 3, negatif 6 ditambah konstanta 2 dikali matriks 0, min 1, min 1, 0 ditambah konstanta 3 dikali 0, negatif 8, negatif 12, 4 ditambah konstanta 4 dikali matriks 1, 0, negatif 1, 2 sama dengan matriks A, B, C, D. Atau bisa ditulis 3K1 ditambah 3K4, 6K1 dikurangi K2 dikurangi 8K3, 3K1 dikurangi K2 dikurangi 12K3 dikurangi K4, dan negatif 6K1 dikurangi 4K3 ditambah 2K4 sama dengan matriks A, B, C, D. Dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks diperoleh SPL-nya 3, 0, 0, 1, 6, min 1,
min 8, 0, 3, min 1, min 12, min 1, min 6, 0, min 4, 2 dikali K1, K2, K3, K4 sama dengan A, B, C, D. Dan jika dicari determinan dari matriks tersebut adalah 48. Jika determinan tersebut tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki solusi setiap A, B, C, D. Jadi M membangun M 2 kali 2, dan ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0, determinan tidak sama dengan 0, SPL homogen punya solusi trivial, jadi M bebas linier. Karena M bebas linier dan membangun M 2 kali 2, maka M merupakan basis bagi M 2 kali 2. Basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Sekian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basis ruang, baris, dan basis ruang kolom. Suatu matriks berukuran M kali N dapat dipandang sebagai susunan bilangan yang tersusun dari bilangan dalam kolom 1 sampai kolom N atau dalam baris 1 sampai baris M. Contohnya, untuk ruang vektor dari matriks 2 kali 2, himpunan matriksnya yang terdiri dari matriks 1, 1, 0, 0, 1, dan matriks 2, 1, 0, 1, 0, 0, matriks 3, 0, 0, 1, 0, dan matriks 4, 0, 0, 0, 1, di mana semua matriks itu merupakan basis dari ruang vektor. Selanjutnya, ini misalkan matriks A memiliki nilai ini, yang dimana min 1, 3, dan 2 ini disebut sebagai vektor kolom, dan 1, 2, 3, min 1 disebut sebagai vektor baris. Dimana kita bisa mencari basis ruangnya dengan melakukan operasi bilangan elementer, dimana diperoleh matriks eselon ini. Kemudian perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil operasi bilangan elementer. Matriks A mempunyai basis ruang kolom yaitu min 1, 1, 1, dan min 1, 3, 2. Basis ruang baris diperoleh dengan cara mentransposkan terlebih dahulu matriks A. Lakukan operasi bilangan elementer pada transpos matriks A sehingga diperoleh hasil ini. Selanjutnya kolom pada matriks hasil operasi bilangan elementer yang memiliki satu utama bersesuaian dengan matriks A, matriks asal. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris bernilai min 1, min 2, min 1, 1, dan 1, 2, 3, min 1. Dimana jika dimensi basis ruang baris sama dengan dimensi basis ruang kolom, maka itu dinamakan rank. Jadi rank dari matriks A ini adalah 2. Contohnya, di sini ada sistem persamaan linear homogen yaitu 2P plus Q min 2R min 2S sama dengan 0. Dan yang kedua P min Q plus 2R min S sama dengan 0. Dan yang ketiga min P plus 2Q min 4R ditambah S sama dengan 0. Dan yang keempat 3P min 3S sama dengan 0. Tentukan basis ruang solusi dari sistem persamaan linear di atas. Yaitu kita bisa lakukan dengan cara kita ubah sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks seperti ini. Lalu kita lakukan operasi bilangan elementer dan akan diperoleh hasil seperti ini. Solusi sistem persamaan linear homogen tersebut adalah P QRS-nya sama dengan yang A 1001 dan yang B 0210, di mana A dan B ini merupakan parameter. Jadi basis ruang solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah 1001 dan 0210. Dimensi dari basis ruang solusi dinamakan nulitas. Dengan demikian, nulitas dari sistem persamaan linear di atas adalah 2, yaitu yang ini.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dikit ya? Hah? Kok dikit?